Pemirsa, selalu ada hikmah. Kita balik lagi dengan dokter luar biasa nih, Dokter Rafika, yang insya Allah kita ambil hikmah lagi dari beliau ya. Tadi kan kok di sebelumnya, sebelum iklan nih, nanya, mungkin kalau di zaman sekarang, wah sistemnya kayak gini, saya nggak mau aja jadi apoteker di situ, saya nggak mau kerja di situ. Tapi sejauh ini nggak ada kesulitan nyari mereka, atau ada beberapa kali orang ditawarin, nolak dulu, akhirnya mau. Apa ini langsung mau baru pertama diajakin? Jadi memang untuk kita membuka apotek ini proses pencarian apotekernya agak lumayan sih kok. Agak lumayan sulit dan membutuhkan waktu seperti itu. Tapi bukan karena sistem yang akan kita lakukan, lebih karena mungkin jodoh ya. Jadi kayak jodoh-jodohan gitu. Jadi saat kita menghubungi si A, ternyata si A punya halangan untuk kesehatannya gitu. Jadi untuk kerjasama kita agak di skip seperti itu. Terus kita hubungi si B, sebenarnya surat izin prakteknya dia masih bisa digunakan gitu. Ternyata yang B ini rumahnya terlalu jauh gitu sehingga tidak menyanggupi. Barulah kita ketemu sama apoteker yang C ini dan jodohnya alhamdulillah sama beliau. Dan memang kan apalagi meskipun akhirnya programnya sistemnya seperti ini, tapi tetap disesuaikan sebagaimana haknya ya. Jadi merekanya, dan sejauh ini juga nggak pernah nyampe, pernah nggak dok nyampe kurang untuk gaji karyawan gitu dok? Alhamdulillah cukup. Cukup ya. Dan ke depan-depannya nih tantangannya makin besar, makin ramai. Bismillah. Kita yakin Allah Maha Kaya pasti dipenuhi ya. Apa tadi kata tim, ada yang mau ditanyakan juga dari dokternya? Silakan. Ya nih dari tadi kan Koko nanya-nanya nih, gantian ya. Ya ini kongko ya. Kita gantian nanya ya Kok. Ya. Izin Kok. Jadi mungkin dengan tersebarnya berita tentang praktek bayar dengan seikhlasnya dan semampunya ini, ternyata kan tetap aja tuh masih ada netizen-netizen yang mungkin berkomentar negatif ya, berkomentar agak sedikit kurang mengenakan, mungkin dari yang kok kebaikan tapi dipamer-pamerin seperti itu. Terus sikap saya harus gimana nih kok? Kadang karena saya tuh bukan tipe orang yang cuek gitu loh. Saya tuh orangnya kadang-kadang agak OVT, jadi kadang mengganggu pikiran itu. Jadi saya harus bersikap seperti apa untuk menghadapi kalimat-kalimat netizen yang nggak mengenakan hati ini. Jadi amal itu harus dijaga keikhlasannya, itu betul. Masalahnya yang tahu ikhlas atau enggak cuman Allah sama hati kitanya. Kita meninggal nggak akan pernah ditanya tentang keikhlasan orang lain, kelakuan orang lain, dan lain-lain. Jadi mereka nggak akan ditanya tentang keikhlasan dokter sebetulnya. Maka jadi heran juga kalau ternyata nanti begitu akhirnya dia pengadilan Allah, ternyata menurut Allahnya dokter ikhlas, menurut merekanya dokternya nggak ikhlas, ya mereka jatuhnya malah jadi fitnah, repot di mereka sih aslinya. Jadi sebetulnya orang-orang kayak gitu tuh kalau mau jujur, selagi kitanya ikhlas ya, jadi lumayan investasi itu mah dok, transferan pahala dari mereka, pahala mereka habis, dosa kita diangkut mereka, karena kan mereka kan akhirnya ya gitu ya, kadang orang udah tahu jelas-jelas nggak suka, kita kalau secara manusia normal kalau nggak suka skip aja, tinggal ganti konten selanjutnya istilahnya. Itu mereka malah bela-belain menonton konten yang dia tidak suka, dicari-cari kesalahannya, kuota sendiri, ya sampai kadang begadang nyari aib kita, sampai cari di medsos kita yang paling zaman dulu masih culun. Nah kadang kalau mau jujur, kesetiaan apalagi yang kita ragukan dari haters kita, karena mereka ya coba bayangin ya, kuota sendiri. Kalau sampai mereka sampai kadang nyari aib kita tuh sampai nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Besoknya tipes. Besok tipes berobat di dokter lagi. Atau besoknya berobat dia juga nggak minta reimburse juga. Maka ya Allah, kalau di luar sana ada orang punya perusahaan, dia nyampe bayar akuntan untuk nyari kesalahan hitung. Nyari kesalahan dibayar. Ini orang nyari kesalahan kita sukarela tanpa dibayar. Jangan punya mata seperti lalat. Kalau misalkan lalat itu ditaruh di taman bunga, dia tetap nyari sampah. Ya, jadi siap dok, itu mah tenang aja, Allah yang nilai, nggak peduliin omongan orang, bentuknya nasihat membangun silakan. Dan terakhir dok, sebelum ditutup nih, kau pengen tanya nih pendapat dari dokter yang ada jadi ulah oknum dokter atau yang kriminal yang justru malah mencoreng nama baik profesi mulia dokter ini. Menurut dokter kayak gimana tanggapannya? Bismillah. Yakin bahwa teman sejawat kita di luaran sana pasti banyak yang berhati mulia juga. Masya Allah dokter, makasih banyak.
Yang mudah nasihatnya doakan kami juga, mudah-mudahan dokter, keluarga, suami dijaga sukses terus. Kami bersaksi ini perjuangan yang luar biasa, mudah-mudahan selalu jadi pahala jariah mengalir bagi dokter, anak-anaknya salih salihah nanti bismillah, dan semua yang ada di dalam timnya dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Pemirsa, doakan beliau dan silakan nanti mampir ke Ponorogo, mudah-mudahan kau bisa juga ke sana ya. Dan kita akan ketemu lagi di program SAS. Lalu ada hikmah di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.